Episode 2383. Orang ini sepertinya memiliki aura familiar. Apakah itu ilusi? Setelah melakukan duel di bawah bulan, wanita itu tidak menyerang dengan gegabah, melainkan berdiri di tanah dengan pikiran tenang, diam-diam merasakan berkah kekuatan cahaya bulan di atas langit. Dalam domain reinkarnasinya sendiri, dengan berkah kekuatan cahaya bulan dan senjata ilahi, dia sudah dekat dengan situasi yang tak terkalahkan. Tanyakan saja pada orang di depannya ini, bahkan jika dia bertarung melawannya dengan kekuatan reinkarnasi ganda, hanya ada satu cara untuk gagal. Ini juga alasan mengapa wanita itu menggunakan senjata suci sejak awal. Baginya yang hanya memiliki peringkat reinkarnasi pertama, peringkat reinkarnasi ganda tidak boleh dianggap remeh. Istana Dewa Bulan dan negeri dongeng Yaochi awalnya berteman, dan keduanya memiliki hubungan yang baik. Sekarang dia meminjam Tianqi untuk mengatasi beberapa penyakit tersembunyi di tubuhnya. Tentu saja, dia tidak bisa mentolerir perilaku remeh Xiao Yan di depannya. Tidak bisakah aku lari? Setelah memikirkannya, Xiao Yan hanya bisa mendecakkan bibirnya untuk menemukan batu yang diberikan Yao Ling padanya. Jika kamu tidak bisa melawan, kenapa kamu tidak lari? Bukan karena Xiao Yan takut pada gadis ini, tapi sekarang kutukan kegelapan sangat terlibat, Xiao Yan tidak ingin membuang waktu di sini. Selain itu, karena ini adalah Yaochi Tianqi, meskipun saya mengandalkan Yao Ling untuk masuk ke sini, tetapi pada dasarnya saya tidak ada bedanya dengan menerobos. Jika ini mengganggu pembangkit tenaga listrik di negeri dongeng Yaochi, saya khawatir bahkan jika saya melompat ke Tianhe, saya tidak akan bisa mencucinya jernih. Di sisi lain, Yao Ling sangat membantunya, dan Xiao Yan tidak ingin membuat masalah untuk orang ini. Petik 2. Petik 2. Diremas dengan tenang, batu itu tidak merespon, seolah-olah dalam duel bulan dalam di domain reinkarnasi, cara melintasi kehampaan ini untuk sementara kehilangan efeknya. Jangan sia-siakan usahamu. Di domain reinkarnasiku, kecuali kamu mengalahkanku secara langsung, kamu tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Karena domain reinkarnasiku dianugerahkan oleh Dewa Bulan. Wanita itu mencibir, meskipun dia buta, dia sepertinya mengandalkan nafasnya dan kemampuan lain untuk secara akurat menangkap posisi dan lintasan Xiao Yan. Pergi. Mendengar ini, Xiao Yan mencibir tak percaya, dan segera menggerakkan tubuhnya, berkedip seperti meteor di alam bawah bulan. Puff. Detik berikutnya, wanita misterius itu memegang pedang dewa, bersinar dengan cahaya bulan biru, di bawah cahaya bulan yang semakin terang, dia dengan ganas membantai Xiao Yan. Orang ini kehilangan kedua matanya, mengapa dia bisa menentukan posisiku dengan akurat? Xiao Yan tidak menyerang dengan gegabah, tetapi terus menghindari serangan yang terakhir, dan hatinya menjadi serius. Dalam hatiku, aku berpikir untuk keluar dari sini secepat mungkin dan menyelesaikan kutukan kegelapan, jika tidak, tindakan terang-terangan dari klan jahat asing sudah cukup untuk membuktikan bahwa kali ini, mereka pasti memiliki langkah besar di negeri dongeng. Jiwa, kamu Mingtian tercengang. Melihat wanita misterius mengejarnya dan tidak memberi kesempatan pada Xiao Yan untuk berdebat, Xiao Yan tidak mau bersikap sopan padanya. Hampir 7 lapisan istana spiritual melonjak di dalam tubuh pada saat yang sama, dan tiba-tiba berubah menjadi seruan nyaring di alam bawah bulan ini. Engah kepulan, raungan jiwa berubah menjadi gelombang pasang tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar, tetapi ketika itu mengenai tubuh wanita misterius itu, pedang ilahi bersenandung, dan bahkan seluruh tubuh cahaya bulan biru meledak, memecahkan serangan jiwa Xiao Yan. Peta bintang berpola bulan yang sangat besar perlahan muncul dari belakang wanita itu, dan gelombang kuno yang menakjubkan muncul darinya. Tentunya cara ini mungkin ditinggalkan oleh beberapa karakter kuno pada wanita ini, yang sungguh menakutkan. Kekuatan keterampilan bertarung jiwa rendah, tapi dengan kekuatan jiwaku saat ini, seharusnya tidak seperti ini. Dan harta karun pada wanita misterius ini sepertinya terlalu banyak. Melihat serangan jiwa gagal, Xiao Yan mengeluh sambil menghindar. Tampaknya wanita misterius di Istana Dewa Bulan di depannya bahkan lebih menakutkan daripada peri Yaochi dalam hal kekuatan bertarung dan latar belakangnya. Peningkatan cahaya bulan dan bulan sudah mengejutkan, dan senjata ajaib yang berhubungan dengan bulan sangatlah kuat. Selain itu, terdapat pola bulan yang sangat rumit di tubuhnya untuk perlindungan. Kecuali Xiao Yan menggunakan penguasa pembunuh, itu akan menjadi waktu yang singkat. Sulit untuk menembus banyak pertahanan orang ini. Tetapi jika Anda menggunakan penguasa para dewa, terlalu banyak gerakan pasti akan menarik pembangkit tenaga listrik di negeri dongeng Yaochi. Pada saat itu, akan sulit untuk pulih, dan akan menjadi dilema untuk sementara waktu, dan Anda hanya bisa dikalahkan secara pasif. Kekuatan artefak, bayangan busur kupu-kupu bulan. Langit penuh dengan cahaya bulan, dan wajah wanita itu sedikit dingin, telapak tangannya memegang erat senjata ilahi, dan fluktuasi cahaya bulan langsung berubah menjadi kupu-kupu peri biru besar, merangkak di sampingnya. Kupu-kupu peri biru baru saja muncul, dan terdapat ciri-ciri kokoh di sekujur tubuhnya. Di sela-sela kepakan sayapnya, ada kekuatan represif misterius yang menyerbu, yang membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Penuh kebencian, 5 warna, murka Buddha bereinkarnasi. Xiao Yan juga tidak berdaya, dan segera tubuhnya terguncang. 5 api dengan warna berbeda di tubuhnya mulai menyala, dan mereka mulai menyatu dengan terampil. Kekosongan itu sedikit bergetar, dan gelombang yang sangat menakutkan menimpa tubuh Xiao Yan. Xiao Yan memandangi kupu-kupu biru raksasa yang diam-diam tertidur di samping wanita itu dengan ekspresi serius.
Mengapa metode ini familiar? Meski dia tidak bisa memeriksa pemandangan di depannya, namun dengan beberapa keahlian khusus, wanita misterius itu masih bisa dengan jelas melihat tindakan Xiao Yan, dan langsung berseru. Ya, melihat wanita misterius yang tiba-tiba terdiam beberapa saat, Xiao Yan pun kaget sekaligus bingung. Bukannya Xiao Yan tidak menebak bahwa wanita di depannya adalah Yue Ru, terutama karena bentuk tubuh pria itu dan bahkan penampilannya, yang sangat berbeda darinya. Robek, kamu pergi. Tanpa jeda sedikit pun, pedang ilahi berayun dengan lembut, dan itu benar-benar merobek celah di dunia bawah bulan. Segera, wanita misterius itu menggelengkan kepalanya sedikit, dengan ekspresi serius. Selamat tinggal, Xiao Yan sangat terkejut, tetapi setelah memeriksa, dia menemukan tidak ada jebakan. Setelah memadamkan murka Sang Buddha, benih teratai samsara, dia diam-diam keluar dari alam bawah bulan. Baru saja keluar dari alam bawah bulan, buru-buru melemparkan Tianxi untuk memanggil Yao Ling, dan membawa dirinya menuju lokasi klub pil alkimia. Xiao Yan, dia benar-benar datang ke negeri dongeng. Ini semua yang harus disalahkan atas warisan berdarah Dewa Bulan, aku telah banyak berubah. Tidak sampai tubuh Xiao Yan diam-diam pergi, kekosongan di Tianqi sedikit bergetar, dan wanita misterius yang baru saja bertarung dengan Xiao Yan baru saja muncul. Kaki batu giok menginjak permukaan danau Tianqi, dan jejak kekuatan murni dikirim ke dalam tubuh, yang tampaknya menghilangkan peta bintang pola bulan pada artefak itu sendiri, tetapi pada saat ini, wajah cantik wanita itu memerah, dan sudut mulutnya bergumam, terlihat sangat aneh. Ada kehangatan yang jelas dalam suaranya, dan bahkan ada sedikit fluktuasi yang aneh. Fluktuasi semacam itu sepertinya menyukainya, dan itu seperti seorang gadis muda yang akan menikah, dan diam-diam melihat makna gembira dari Rui Langjun. Bagi Xiao Yan, grup Tianqi ini agak terlalu tidak bisa dijelaskan, tapi untungnya hasilnya bagus. Episode 2384, Taiksu Tian, di halaman yang tenang di kota Zixi. Besok, penguasa kota-kota Zixi akan mengobrak-abrik kekosongan, dan membawa apoteker yang tinggal di kota Zixi dan mereka yang bekerja sama dengan para pengamat untuk pergi ke kuil alkimia untuk berpartisipasi dalam pertemuan alkimia termegah di dunia abadi, tapi. Sampai sekarang, saudara Xiao Yan masih belum mendapat kabar sama sekali. Apa yang terjadi di negeri ajaib Yaochi ini? Di aula, Xiao Yi dan Putri Qianqin duduk di samping, tetapi mata Suner sangat khawatir, dan bahkan ada sedikit kemarahan dalam suaranya. Hanya sekitar 5 hari setelah Xiao Yan pergi, tapi tidak peduli metode kontak apa yang digunakan Suner, dia masih tidak dapat berkomunikasi dengan Xiao Yan, yang membuat Suner, yang selalu pendiam, sedikit tidak sabar. Sekarang waktu pembukaan pertemuan pil alkimia sudah dekat, mereka bertiga harus duduk bersama dan memikirkan cara lain. Tujuan perjalanan mereka adalah membuat pil obat. Jika waktunya tertunda karena negeri dongeng Yaochi, saya khawatir perjalanan ini hanya akan sia-sia. Dengan sifat Yaochi Wonderland, seharusnya tidak terjadi hal buruk. Setelah memikirkannya, Putri Qianqin tidak mengetahui alasannya. Saat mereka bertiga tampak serius dan hendak menggunakan cara yang sulit untuk melintasi negeri ajaib kolam giok, kekosongan di aula diam-diam menjadi ilusi dan berputar, dan sepertinya aura kuat datang dari jauh. Siapa? Mereka bertiga berdiri dalam sekejap, mata mereka bermartabat, dan kekuatan reinkarnasi yang terus-menerus mulai berputar, dan mata mereka tertuju pada kekosongan aneh di aula. Kekuatan ketiganya bersama-sama, bahkan beberapa tingkat reinkarnasi kuasi 3, saya khawatir mereka tidak akan dapat mendiskusikan manfaat apapun. Hei, setelah istirahat, sosok Xiao Yan keluar dari kehampaan, namun di belakangnya, ada sosok cantik dan berwarna-warni. Peri Yaochi, saat Suner melihat Xiao Yan barusan, dia terkejut dan wajahnya langsung melembut. Tapi dia menoleh untuk melihat sosok cantik di belakang Xiao Yan, alisnya berkerut lagi, seolah dia merasakan aura berbahaya. Aura Peri Yaochi tidak akan pernah hilang, bahkan ada aura samar di tubuhnya, yang terlihat seperti sedang bersaing dengan Suner. Karena orang itu sudah membawanya, maka saya juga akan kembali. Selamat tinggal. Peri Yaochi tidak tinggal terlalu lama, karena dia bisa dengan jelas merasakan permusuhan Sun. Yah, terima kasih atas kerja kerasmu. Xiao Yan mengepalkan tinjunya ke arah Peri Yaochi dan mengucapkan terima kasih. Tanpa bantuan orang ini, saya khawatir dia tidak akan bisa mengikuti pertemuan pil alkimia. Peri Yaochi mengguncang kehampaan dan pergi dari sini dengan mudah. Perjalanan ke negeri dongeng Yaochi adalah untuk memecahkan penyakit tersembunyi di Peri Yaochi. Dia dengan paksa melahap api abadi roh murni ke-26 di daftar api suci. Xiao Yan menoleh untuk melihat Suner yang memiliki dendam di wajahnya, dan buru-buru menjelaskan. Jika tidak dijelaskan tepat waktu, saya khawatir toples cuka saya akan terbalik, dan akibatnya akan menjadi bencana. Ketika Suner mendengar ini, wajahnya menjadi sedikit panas, dan dia mengira pria ini pergi ke negeri ajaib Danau Giok untuk memancing bunga. Yaochi benar-benar pantas menjadi kekuatan tirani dalam 3 hari terakhir, dan sungguh mengejutkan bahwa ia memiliki warisan api suci. Tapi aura di tubuh utama Xiao Yu, sepertinya sedikit menakutkan. Putri Qianqin menatap Xiao Yan dengan mata yang indah, dan matanya tertuju pada Xiao Yan. Saat Xiao Yan tidak pergi ke negeri dongeng Yaochi, jarak antara dirinya dan Xiao Yan masih lemah, namun kini, nafas samar tubuh Xiao Yan membuat wajah Putri Qianqin sedikit bergetar. Ini hanya setengah langkah. Mendengar ini,
Xiao Yan tidak bisa menahan senyum masam, memikirkan perjalanan ke negeri dongeng Yaochi ini, sungguh mengejutkan. Adapun kutukan kegelapan, Xiao Yan tidak punya solusi apapun. Jelas sekali, ini juga merupakan masalah yang dipertimbangkan oleh bayangan jahat, dan saya khawatir dia hanya bisa mengikuti arus. Apa, kakak kedua, apakah kamu setengah langkah ke batas kenaikan abadi? Ketika Xiao Yi mendengar kata-kata itu, matanya sedikit menyipit, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak dan berseru. Kekuatan jiwa dari batas kenaikan abadi, di seluruh dunia 1000 besar, hanya sedikit yang bisa mencapainya. Lebih penting lagi, batas kenaikan abadi adalah kunci untuk menyempurnakan pil obat tingkat 9 peringkat suci. Ngomong-ngomong, kapan pil alkimia akan dimulai? Xiao Yan melihat sekeliling, dan langsung bertanya. Besok, secara resmi akan dimulai. Suner mengangguk, informasi penting ini telah dikumpulkan ketika Xiao Yan pergi. Terburu-buru, sepertinya tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan kutukan itu. Xiao Yan sedikit terkejut, dan kemudian sedikit menyesal. Bahkan jika Xiao Yan dapat menyelesaikan kutukan kegelapan dengan segala cara, seperti membunuh dewa, saya khawatir akhir ceritanya tidak akan terpecahkan. Tanyakan saja pada manusia yang bukan milik dunia abadi 3 hari, dan dengan paksa berlari untuk mengucapkan kalimat terakhir kepada banyak orang paling berkuasa di dunia abadi sedang diserang oleh ras jahat asing. Kalau begitu, apa bedanya dengan bidah yang menyebarkan rumor dan menimbulkan masalah? Saudara Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Melihat ekspresi Xiao Yan yang berulang-ulang, Suner melangkah maju sedikit dan bertanya dengan wajah tegas. Suner dan Xiao Yan tidak dapat menebaknya, dan jelas dapat mendeteksi beberapa fluktuasi halus di tubuh Xiao Yan. Tidak, Xiao Yan menggelengkan kepalanya, kutukan kegelapan memang penyakit jantung. Jangan bicara, Suner tiba-tiba menjadi tegas, melirik tajam ke arah Xiao Yan, dan menarik telapak tangan besar Xiao Yan dengan telapak tangannya, aura api suci tersebar dari alisnya dan pergi untuk memeriksa tubuh Xiao Yan. Petik 2 petik 2. Setelah beberapa kali diperiksa, warnanya tidak menemukan adanya keanehan. Menurutku tidak masalah. Jika ada gulungan pertarungan tipe serangan tentang kekuatan jiwa, ingatlah untuk memperhatikannya untukku. Oke, melihat ekspresi serius gadis ini, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Ngomong-ngomong, apa aturan khusus di pertemuan pil alkimia kali ini? Setelah menginstruksikannya, Xiao Yan bertanya. Bagaimanapun, dia masih bingung dengan berita itu. Pertemuan pil pemurnian obat selama 3 hari di alam abadi adalah satu-satunya acara akbar di seluruh dunia 1000 besar. Bisa dikatakan begitu saja bahwa selain kekuatan alkimia terkuat di dunia manusia, alam Wandan, pertemuan pil alkimia tingkat ini adalah peristiwa terbesar di seluruh dunia 1000 besar. Namun, karena 7 alam, hampir tidak ada alkemis seperti alam hantu dan alam iblis, jadi sebagian besar alam manusia dan alam peri terlibat. Pil alkimia akan menguji keterampilan pemurnian apoteker, mengendalikan api, kekuatan jiwa, dan bahkan pertarungan sebenarnya. Dikatakan kali ini sang juara dapat memenuhi syarat untuk kursi tertua di kuil pengobatan. Kursi tertua dari Alchemy Pill Society. Xiao Yan sedikit bingung. Hanya ada 2 tetua di aula alkimia, dan mereka semua adalah apoteker di peringkat suci peringkat 9, jadi saya khawatir promosi ke peringkat 9 ada hubungannya dengan apa yang disebut kursi tua ini. Putri Qianqin menjelaskan, sepertinya pertemuan pil obat kali ini menjadi menarik. Xiao Yan menggosok tinjunya dan melihat ke dalam kehampaan yang tak berujung, melihat kehampaan di kejauhan. Kali ini, dengan kekuatan jiwa dari batas kenaikan abadi setengah langkahnya, bisakah dia mencapai puncak dunia 1000 besar? Alkemis peringkat suci peringkat 9, ini telah berdiri di puncak dunia ini. Mengenai apa yang disebut tingkat dewa tingkat 10, menurut catatan dunia 1000 besar, tidak ada yang bisa memperbaikinya, dan saya khawatir itu juga telah menjadi penyakit jantung di hati apoteker pemurnian yang tak terhitung jumlahnya.